Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniati dari SMA Negeri 2 Bandar. Perkenalkan, nama saya Rohandes Parasian Nenggolan dari SMA Negeri 1 Bosar Maligas. Perkenalkan, nama saya Marina dari SD 097343 Kampung Perdagangan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Ibu Dian, Bagaimana kabarnya Pak? luar biasa sehat. Ibu Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Baik Pak ya, jadi hari ini kan Bapak akan melakukan proses percakapan coaching terhadap coaching. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang metode penilaian yang akan saya lakukan pada saat coaching yang nantinya Bapak lakukan. Oke, Bu Dian. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan nantinya. Ketika Bapak melakukan coaching, rubrik yang saya nilai itu nanti yang pertama itu adalah apakah proses yang Bapak lakukan nantinya sudah sesuai dengan alur tirta, ya, yaitu tujuan yang dicapai, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian dalam proses percakapan coaching itu nanti Bapak sebagai coach itu harus memiliki yang namanya prinsip kemitraan. Nah, terus percakapan yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching Bapak. Pak ya? Iya, Bu. Baik. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan coaching nanti harus memiliki kompetensi inti ya Pak ya. Nah, dalam percakapan yang Bapak lakukan. Nah, kalau untuk kompetensi inti kan saya kira Bapak sudah paham. Yang pertama itu kita harus dalam keadaan kehadiran penuh atau presensi, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya Pak ya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Baik. Kira-kira ini kompetensi coaching apa yang nantinya Bapak kembangkan dalam percakapan coaching? Oke, rencananya dalam melakukan coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Baik. Terus kompetensi coaching apa yang nantinya lebih spesifik yang ingin diobservasi? Oke, dalam rencana saya kompetensi coaching nanti yang lebih spesifik yang akan diobservasi yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya Pak ya. Selanjutnya indikator ketercapaian mana yang ingin dituju pada proses percakapan coaching Bapak nanti? Dalam percakapan, dalam coaching nanti, indikator ketercapaian yang akan saya fokuskan yaitu harus sesuai dengan alur tirta. Baik. Oke Pak, sudah kalau dari percakapan kita saya pahami, Bapak saya juga sudah cukup paham dengan alur-alurnya dan step by stepnya. Baik Pak, saya rasa diskusi kita cukup. Sampai di sini, silakan Bapak nantinya akan melakukan coaching dan saya akan mengamati kegiatan. Baik, Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Selamat pagi Pak Rohandes. Selamat pagi, Bu Marina. Apa kabar, Bu Marina nih? Alhamdulillah baik Pak Rohandes. Pak Rohandes, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sebentar, curhat gitu? Bu, Ibu, kayaknya Ibu dalam banyak masalah nih ya? Iya Pak, saya lagi kesulitan Pak dalam mengatur anak-anak di kelas. Malu nggak Pak, anak kelas 3 baru naik dari kelas 2, susah kali Pak diatur. Oh, kira-kira
boleh saya tahu, Ibu di kelas itu menggunakan metode apa di dalam proses pembelajaran? Kalau metode Pak, saya gunakan metode yang membuat anak tertarik lah Pak. Biasa saya menggunakan metode yang ada permainannya seperti make and match, baru ya kegiatan yang menyenangkan Pak, ice breaking gitu Pak. Jadi kalau menurut Ibu nih, dari metode yang udah Ibu terapkan, kira-kira metode mana yang membuat siswa itu menarik? Pernah sih Pak, saya membuat metode yang menarik tetap membuat ice breaking di awal pembelajaran untuk mengambil kefokusan siswa, itu yang sering saya lakukan. Kemudian saya pernah membuat peraturan kelas Pak, kesepakatan kelas ya, tapi karena saya kurang konsisten ya seperti itulah Pak. Juga ya metode yang Ibu lakukan di kelas, tapi masih aja ada kendala sampai Ibu merasa kesulitan ya dalam mengatur siswa. Jadi harapan Ibu pada saat pembelajaran berlangsung, kira-kira harapan Ibu? Harapan saya sih Pak, saat pembelajaran berlangsung anak-anak itu ya tertib, nyaman di kelas, nyaman di tempat duduknya, nggak sebentar-bentar lari, sebentar-bentar ngobrol, sebentar-bentar permisi gitu Pak. Oke, tadi Ibu sampaikan sudah pernah melakukan kesepakatan kelas, ya, tapi nggak konsisten. Kira-kira ketika Ibu melakukan kesepakatan kelas itu ada berdampak ya sama siswa? Ada Pak, tapi ya karena sayanya nggak konsisten, kadang saya buat, kadang seminggu lagi baru saya buat, jadi anak-anak itu ya lupa mungkin ya Pak ya. Jadi kalau pagi diberitahu kita buat kesepakatan kelas ya mereka tenang, tapi karena kitanya lupa ya mereka begitu lagi lah Pak, namanya anak-anak suka lupa. Berarti ada dampak positif ya. Kalaulah misalnya kalau siswa itu tidak tidak konsisten seperti yang Ibu bilang tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terhadap tadi yang Ibu katakan kesepakatan kelas itu? Ya, saya sepertinya Pak harus lebih konsisten gitu lah Pak, harus setiap hari kesepakatan kelas itu kita ucapkan agar anak-anak itu juga tidak lupa, bahkan anak-anak itu sendiri merasa terlibat karena kesepakatan itu kan memang kita dan siswa yang membuatnya gitu. Syukurlah, berarti sepertinya Ibu sudah terbuka ya pandangannya untuk mungkin dapat melaksanakan hal-hal tadi yang Ibu sampaikan untuk kesepakatan kelasnya, sehingga nanti mungkin konsisten ya, Ibu tadi bilang konsisten, mudah-mudahan itu bisa dapat dilaksanakan gitu. Jadi setelah percakapan ini, komitmen apa yang mungkin nanti Ibu terapkan? Ya komitmennya Pak tetap konsisten gitu dalam membuat kesepakatan kelas tadi, sehingga anak-anak juga merasa dirinya itu punya tanggung jawab agar anak itu tidak ribut, tetap melaksanakan peraturan yang ada di dalam kelas itu. Oke, kira-kira nih rencananya ini kapan Ibu terapkan kesepakatan kelas tadi? Insya Allah Pak, setelah percakapan kita ini mungkin secepatnya akan saya buat, kemungkinan besok lah Pak. Oke, mungkin berapa lama targetnya? Paling maksimal 2 minggu gitu lah Pak, 2 Minggu minggu ya? ke depan. Oke, saya rasa itu udah rencana yang bagus. Kalau boleh saya tahu nih, dari percakapan kita sekarang, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita yang sekarang, akhirnya saya lebih terbuka lah pikiran saya untuk menemukan ide-ide dari solusi, mencari
mencari solusi dari permasalahan yang saya alami selama ini. Jadi saya jadi bisa membuat kesepakatan kelas sehingga anak-anak juga di kelas bisa lebih nyaman, aman gitulah situasi di kelas saya. Bagus Bu, mudah-mudahan rencana Ibu membuahkan hasil. Jangan lupa Bu, Ibu mencatat setiap perkembangan dari yang Ibu terapkan terhadap murid, sehingga nanti ini bisa jadi refleksi untuk teman-teman yang lain yang memiliki permasalahan yang sama ya Bu ya. Oke Pak, terima kasih. Saya mohon izin Pak. Oke, sama-sama Bu Marina. Oke, baik Pak Rohandes. Jadi tadi saya sudah mengamati percakapan coaching yang Bapak lakukan terhadap coaching, dan saya mencatat semua proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Jadi sebelum kita lanjutkan ya Pak ya, ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bapak. Boleh kan Pak? Boleh. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak, apa ini yang sudah Bapak lakukan dari praktek coaching dan apa yang menjadi indikator tercapai? Oke, baik. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Marina. Dalam proses itu saya sudah menerapkan alur cerita yang menyangkut tentang tujuan, identifikasi, dan rencana, kemudian tanggung jawab. Kemudian di situ saya sudah melaksanakan beberapa prinsip yang sudah saya lakukan dalam coaching tentang kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi indikator yang saya indikator yang menjadi inti yang saya buatkan di situ, yaitu bahwa saya menggunakan pemahaman mendengarkan aktif terhadap persoalan yang dihadapi oleh peserta. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Jadi ini kompetensi sesuai dengan situasi yang berkembang dari harapan coaching. Oke. Dari kompetensi yang ingin saya perlu kembangkan ke depannya, saya ingin mengembangkan potensinya di mencari pertanyaan yang berbobot. Jadi saya akan lebih memantapkan di situ lagi dengan cara belajar atau lebih sering melakukan proses coaching terhadap siswa atau terhadap rekan sejawat agar kemampuan saya dalam memilih pertanyaan berbobot itu lebih bagus lagi. Nah, jadi saya rasa pertanyaan saya cukup sekian ya Pak ya. Jadi Bapak sudah melakukan coaching dengan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, jadi coaching yang Bapak lakukan juga sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang kita diskusikan di pertemuan kita sebelumnya. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya.